Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat media, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberkahi kita semua dan juga pendengar sekalian yang sedang mendengarkan kajian ini. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita dan Allah Subhanahu wa taala lah yang paling mengetahui unsur-unsur penciptaan kita dan juga watak-watak kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan segala pengaturannya. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, yaitu yang mengatur alam semesta. Dan ini adalah kajian pertama kita membahas kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah, ya, yaitu ringkasan atau ringkasan dari akidah salaf saleh ahli sunnah wal jamaah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, dan buku ini adalah buku yang sangat masyhur dan menyebar di dunia, bahkan mendapatkan banyak pujian dari banyak ulama. Sehingga kita kaji ayyuhal ikhwan, bukunya juga ada di bentuk PDF-nya di internet, sehingga kita bisa mengkajinya insyaallah, ya, bahasa Arabnya. Adapun terjemahan bahasa Indonesianya telah diterjemahkan oleh Pustaka Elba Surabaya. Pustaka Elba Surabaya itu telah diterjemahkan dengan judul yang bisa dilihat di website Pustaka Elba, ya. Ada buku berwarna merah itu. Taib. Pada hari ini kita bahas yang pertama, ya ikhwan, kita bahas dulu muqaddimah dari buku ini, ya. Muqaddimah dari buku ini. Setelah muallif rahimahullah taala, hafizahullah taala, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau menyebutkan ayat pendahuluan, begitu pula ayat yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam khutbahnya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kita kalamullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah. Wa sebaik-baik petunjuk, wa khairul hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah hal-hal yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini menyebutkan sebab mengapa beliau menulis buku ini. Maka beliau mengatakan, qad hamala ala jam'ihi wa kitabatihi ma ta'ishuhul ummah al-islamiyah al-yawm min tafarruqin wa ikhtilafin, ya, yang telah membawa saya untuk mengumpulkan ini dan juga menulis ini adalah kehidupan atau keadaan umat Islamiyah pada hari ini, di mana mereka berselisih, di mana mereka berikhtilaf, ya, terjadi perselisihan dan perpecahan, sehingga yang diwujudkan dengan berbagai macam kelompok dan jamaah-jamaah yang kita lihat di bumi ini.
Dan kullun yadda'i ila aqidatihi wa manhajihi. Setiap kelompok ya menyeru kepada akidahnya dan juga manhajnya. Ya, manhaj itu artinya tariqah atau jalan atau cara memahami agama dan mengamalkannya. Wa yuzaki jama'atahu, begitu pula dia mensucikan atau mentazkiyah jamaahnya sendiri sehingga agama ini bercampur baur, urusan agama ini bercampur baur di antara kaum muslimin sehingga mereka mendapatkan kebingungan terhadap agama mereka. Man yattabi'un, siapa yang mereka ikuti, wa biman yaqtadun, kepada siapa mereka mengambil contoh. Ini diperselisihkan oleh umat Islam saat ini. Kenapa? Karena sangat banyak kelompok dan setiap orang atau setiap kelompok mengaku bahwa mereka adalah kelompok yang benar. Saudara-saudari sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok min ummati, dari kalangan umatku, zahirina 'alal haqqi, yang tampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak berbahaya bagi mereka orang-orang yang tidak memperhatikan mereka, tidak mempedulikan mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang urusan Allah, wa hum kadzalik, mereka tetap seperti itu, berada di atas kebenaran. Sampai datang urusan Allah, maksudnya disebutkan oleh para ulama sampai seluruh kaum muslimin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang mewafatkan kaum muslimin di akhir zaman. Sebelum tegaknya hari kiamat, maka kaum muslimin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, kita harus mengetahui dan mengenal siapa kelompok yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang selalu tampak dengan kebenarannya tersebut. Tentu mereka adalah orang yang sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bawa dan juga diteruskan oleh murid-murid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya dan juga murid-murid berikutnya yang disebut dengan para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengikuti guru-guru mereka ya di dalam beragama, dalam beribadah dan dalam bermuamalah di antara mereka, dan menjadi contoh untuk kita jadikan sebagai pelajaran dan juga qudwah atau suri teladan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hak tersebut disebut dengan al-firqatu an-najiyah. Al-firqah artinya kelompok, an-najiyah kelompok yang selamat. Wa ta'ifah al-mansurah. Ta'ifah itu golongan atau kelompok, al-mansurah yang ditolong. Jadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut disebutkan la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah. Ya, senantiasa ada di kalangan umat ini mansurin, yang selalu ditolong. Ya, maka dikatakan at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Dan disifatkan kelompok ini ayyuhal ikhwan atau aliran ini, atau ya sebenarnya kita katakan bahwa ini adalah ta'ifah, ya kelompok yang selalu berada di atas kebenaran ini dengan nama ahli sunnah wal jamaah, dan mereka sudah ma'ruf dikenal sebagai ahlus sunnah, atau dikenal sebagai al-jama'atu, atau dikenal sebagai ahlus sunnah wal jamaah sesuai lisannya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biyaddat wujuhu ahli sunnah wal jamaah, dan memutihlah wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah. Ini perkataan dari Abdullah bin Abbas kita dapatkan. Beliau menyebutkan tentang ahli sunnah, tentang golongan yang hak dengan nama ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita mengikuti bagaimana para sahabat
ya menamai ahli sunnah wal jamaah untuk menyelisihi golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang pengertian akidah. Pengertian akidah. Apa itu al-akidah? Ya, apa itu al-akidah? Beliau mengatakan di dalam kitab ini, yaitu Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Salih, hiya minal aqd. Kata akidah itu secara bahasa. Kita sekarang bahas secara bahasa dulu, kemudian secara istilah syar'i. Ya. Hiya minal aqd. Akidah itu berasal dari kata aqd, yang berarti rabat. Rabat itu artinya ikatan. Wal ibram atau ibram yaitu menguatkan. Wal ihkam memantapkan, menguatkan. Wa tawatsuq begitu pula meyakinkan, ya, atau mengikat dengan kuat. Wasyiddatu wasyaddu bil quwah menarik dengan kuat. Wat tamasuku dan juga tamasuku yaitu berpegang teguh. Begitu pula murassah yaitu saling apa? Saling menempel. Wal itsbat itu mengokohkan, ya, atau menetapkan. Dan di antara makna al-aqdu adalah al-yaqin wal jazmu, yaitu keyakinan dan al-jazm artinya jazm memastikan dan tidak ada keraguan. Jadi kalau kita lihat secara makna akidah, ya, maka di sini kita sangat dekat dengan arti al-yaqin dan al-jazm. Al-yaqin dan al-jazm, yaitu yakin dan juga jazm, yaitu menjazmkan, memastikan tanpa ada keraguan. Kemudian akidah juga ayol ikhwan, al-aqdu ini kalau secara bahasa lawan dari al-hal. Al-hallu, ya, al-aqdu itu artinya mengikat, sedangkan al-hallu melepas. Sehingga sering disebut di dalam sumpah uqdatul yamin, artinya ikatan sumpah. Atau uqdatun nikah, aqdun nikah berarti ikatan nikah. Ya, begitu pula saya tambahkan ada yang istilah aqdul halli wal aqdi. Aqdul halli wal aqdi yaitu dewan syura yang berfungsi untuk apa? Melepaskan jabatan dan mengikat kembali jabatan yang baru. Ini namanya ahlul halli wal aqdi. Taib, secara bahasa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala katakan, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian karena sebab kelalaian atau latah dalam sumpah-sumpah kalian, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah menghukum kalian terhadap apa yang kalian yakinkan di dalam, ya, ucapkan secara yakin di dalam aiman, al-aiman yaitu sumpah. Oleh karena itu ayol ikhwan, al-aqidah itu adalah apa yang diikat manusia di dalam hatinya, berupa keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keyakinan yang tidak disertai dengan keraguan. Maka ini namanya adalah al-aqidah secara bahasa juga. Ya, dia maksudnya juga secara bahasa bermakna akidah, keyakinan yang tanpa disertai keraguan. Dan kita katakan yang namanya al-aqidah itu bisa saja akidah itu batil dan bisa saja hak. Bisa saja akidah tersebut adalah akidah yang hak atau akidah yang batil. Sehingga kita katakan nanti misalkan akidah khawarij, akidahnya kaum khawarij, yaitu kaum khawarij. Nanti ada kelompok sesat yang insya Allah kita akan sebutkan, ya, di beberapa pertemuan kita. Begitu pula kelompok Syiah, aliran-aliran Syiah misalkan, ya, kita sebut akidatu Syiah, akidahnya Syiah. Atau misalkan akidatu Al-Jahmiyah, akidahnya Al-Jahmiyah. Ya, mereka memiliki keyakinan dan mereka tidak ragu terhadap keyakinan tersebut. Maka ini disebut dengan al-aqidah. Ya, al-aqidah.
Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu secara istilah arti dari al-aqidah, beliau menyebutkan atau menarik kesimpulan, ya, penulis kitab Al-Wajiz ini, al-imanul jazimu, keimanan yang jazim, yang pasti. Alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun, yang tidak ada keraguan di dalamnya, lada mu'taqidihi, ya, bagi orang yang meyakininya. Nah, oleh karena itu, apabila ada seorang tidak sampai keyakinannya ke derajat yakin, atau apa yang di dalam hatinya tidak sampai ke derajat yakin, tapi masih ada keraguan di dalamnya, maka itu tidak disebut dengan akidah. Ya, tidak disebut dengan akidah. Adapun akidah al-islamiyah, al-aqidah al-islamiyah, dia adalah hiya al-imanul jazim. Dia adalah keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Birububiyatillah, terhadap rububiyah Allah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, wa uluhiyatihi, sifat peribadatan kepada Allah, wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga terhadap, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan juga takdir yang baik maupun yang buruk. Wasairu ma thabata min umuril ghaib, dan seluruh. Nah, ini tambahannya. Jadi kita perhatikan di sini, dia yang namanya akidah al-islamiyah ada tambahan. Selain rukun iman, maka ada tambahan wasairi ma thabata min umuril ghaib, dan seluruh hal, ya, seluruh hal yang benar, yang valid dalilnya tentang hal-hal yang gaib, wa usuliddin, dan pokok-pokok agama, wa ma ajma' alaihi salaf as-salih, dan apa-apa yang disepakati oleh para salaf, para kaum salaf as-salih terdahulu yang salih, wa taslimu tammu lillahi, dan menerima dengan sempurna, ya, menerima dengan sempurna, fil amr, di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wal hukmi, dan juga hukum. Begitu pula wa ta'ah, ketaatan, wal ittiba', dan juga mengikuti li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini termasuk keyakinan adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ta'rifus salaf. Kita masuki pengertian salaf. Pengertian salaf, ya. Nah, pengertian salaf ketika dikatakan dalam judulnya ini adalah al-wajizu. Kalau al-wajiz kan berarti ringkasan. Fi akidah, dalam akidah, as-salaf as-salih, kaum salaf yang saleh. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan as-salaf? Pertemuan yang kedepannya insya Allah kita akan bahas tentang ahli sunnah wal jamaah dan dalil-dalilnya. Kita bahas sekarang tentang yaitu as-salaf. Apa itu as-salaf? Kaum salaf. Ya, siapakah mereka? Nah, kita bahas dulu pengertian salaf secara bahasa. Pengertian salaf secara bahasa. Sahabat media yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, begitu pula para pendengar
Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa senantiasa berada di atas jalan yang benar. Arti salaf itu ma madha wa taqaddama, ma madha wa taqaddama, apa-apa yang telah berlalu. Ya, wa taqaddama, dan telah ya lalu berlalu, telah selesai ya di masa lalu. Yang telah berlalu itu arti dari salaf ya. Berarti dia telah terjadi. Nah, kalau dikatakan as-salafu, maksudnya adalah asyai'u salafan, sesuatu yang lama. Sesuatu yang lama. Maka kalau dikatakan as-salaf, maksudnya adalah al-jama'atu al-mutaqaddimun. Jamaah yang lama. Jamaah yang lama. Atau secara umum, arti dari salaf adalah man taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika alladzina hum fawqaka fi sinni wal fadl. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahuluimu dari kalangan bapak-bapakmu, ya, kemudian kerabatmu, yang mereka itu berada di atasmu di dalam umur dan juga keutamaan. Ya, dalam keutamaan. Oleh karena itu, penggunaan kata ini digunakan di dalam bahasa Arab sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas salaf ana laki, kata kepada Fatimah, sebaik-baik pendahulumu ya, sebaik-baik pendahulumu adalah saya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau termasuk orang Quraisy dan juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kata beliau kepada Fatimah, ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik salaf ya, sebaik-baik pendahulumu wahai Fatimah adalah aku. Ya, adalah aku. Nah, salaf di sini maksudnya adalah pendahulu. Salaf adalah pendahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-55 dan 56, tepatnya di ayat 56, ketika berkisah tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang membangkang dan tidak mau menuruti Nabi Musa alaihi salam, maka beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala katakan, falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafa wa mathala lil akharin. Falamma asafuna, ketika mereka membuat kami marah, ya, membuat kami marah, intaqamna minhum, kami pun menghukum mereka, kami pun mengazab mereka, intaqamna minhum, di antara mereka, fa'aghraqnahum ajma'in, kemudian kami pun menenggelamkan mereka seluruhnya, faja'alnahum, dan kami jadikan mereka salafan, sebagai pendahulu, ya, wa mathalan, dan sebagai permisalan lil akharin, untuk orang-orang yang lain. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaumnya Nabi Fir'aun yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendahulu yang telah membangkang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan berbagai macam azab sebagai pelajaran untuk orang-orang setelahnya, dan mereka yang disebutkan dalam ayat ini salafan wa mathala. Mereka itu menjadi pendahulu dan misal atau contoh untuk orang-orang yang lain. Subhanallah. Ya, kalau kita subhanallah ya bercita-cita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi al-qudwah al-hasanah, selalu menjadi contoh yang baik, bukan menjadi contoh yang buruk. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ya, husnul khatimah, yaitu meninggal dalam keadaan yang baik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya kalau misalkan disebutkan kaum salaf, ya, menurut bahasa adalah kaum pendahulu, kaum yang sudah mendahului kita. Adapun secara istilah, siapakah kaum salaf menurut istilah di dalam ilmu akidah ini, siapakah mereka? Yang dinamakan dengan salaf adalah orang-orang yang hidup di 3 generasi,
ya, orang-orang yang hidup di 3 generasi yang pertama, yaitu generasinya para sahabat, generasinya para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Para sahabat yaitu murid-muridnya Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, mu'minun bihi, dan dia beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi yang penting dia bertemu zamannya dengan Nabi, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia masih bayi, ya meskipun dia masih bayi, tapi dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia beriman dan wafat dalam keadaan Muslim, maka mereka itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa ya ikhwan? Generasi setelahnya, generasi yang disebut dengan at-tabi'in atau at-tabi'un, yaitu para pengikut. Tabi' itu artinya para pengikut. Tabi'una orang-orang yang mengikut. Nah, di sini tabi'un itu siapa? Tabi'un kepada siapa? Tabi'una li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, generasi yang ketiga adalah generasinya tabi'ut tabi'in. Maksudnya para pengikutnya tabi'in, para pengikutnya tabi'in. Ya, maka di sini maksudnya adalah murid-muridnya para tabi'in. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu, ya generasi ini adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak dalil. Kita diperintahkan juga untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan muhajirin dan juga ansar, ya, dalam kebaikan. Oleh karena itu mereka disebut dengan as-salaf as-salih, yaitu para pendahulu yang salih. Di antara mereka ada siddiqun, ada orang-orang yang siddiq, yang jujur dalam keimanannya. Begitu pula ada orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Begitu pula orang-orang yang salihun, orang-orang yang salih. Begitu pula yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai imam-imam agama, pemimpin-pemimpin agama, dan mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu mereka terus diwariskan sampai zaman sekarang, dan mereka mengikuti jejaknya generasi terbaik umat ini, ya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, mereka itulah ya kaum salaf. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, Surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas ya baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia atas apa yang dia berada di atasnya, wa nuslihi jahannama, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin di dalam ayat ini, ya, orang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyelisih jalannya orang-orang yang beriman. Jalan orang yang beriman itu siapa? Ketika diturunkan ayat ini, yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu siapa? Yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat ini, siapa yang disebut dengan al-mu'minin, orang yang beriman? Yaitu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyelisihi mereka akan dibiarkan terus berada di atas kesesatan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam wa sa'at masira, dan itu adalah tempat ya yang sangat tempat kembali yang sangat buruk. Kemudian ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar, begitu pula saudara media yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ya, was-sabiqunal awwaluna, was-sabiqunal awwaluna, dan orang-orang yang terdahulu, yang duluan, yang terdahulu, al-awwalun yang pertama dalam keimanan, maksudnya minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu anhu, ya, dan mereka pun ridha kepada Allah, kepadanya, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga tajri yang mengalir, tahtaha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abadan, selama-lamanya, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Saudara-saudari sekalian, kita lihat di dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat 100 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Yang pertama adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan ansar. Coba lihat. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sebagai ciri-ciri pertama, yaitu kaum muhajirin dan ansar, yang mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Oleh karena itu kita mencontoh dalam ayat ini dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu siapa? Al-muhajirin dan ansar, kaum muhajirin dan kaum ansar. Inilah yang kita ikuti, ya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan sebagai pengikut generasi terbaik umat ini. Pengikut generasi terbaik umat ini. Sehingga balasannya apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga, taman-taman yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang sangat besar. Ya, ini sangat jelas ayyuhal ikhwan bagaimana kita juga diperintahkan untuk mengikuti mereka, jalan mereka dengan cara yang baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan generasi pertama, para sahabat, kemudian para tabi'in, dan juga para tabi'ut tabi'in. Ya, ini menjadi kita sebut ya masa-masa keemasan umat ini. Masa-masa keemasan umat ini ada pada awalnya, Adapun setelah itu mulailah ahli bid'ah atau aliran-aliran sesat berkuasa di beberapa tempat atau di berbagai macam tempat yang terpisah-pisah, dan mereka sangat berpengaruh terhadap penyebaran akidah-akidah yang menyimpang tersebut.
Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, penyebutan batasan waktu yaitu tidak harus ya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengikuti generasi salaf. Mengikuti generasi salaf. Bagaimana mereka berkeyakinan, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka bermuamalah sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, ya, yang terbaik adalah orang-orang yang mengikuti para salaf. Meskipun ya tempat kita jauh dari sumber wahyu, begitu pula zaman kita sangat jauh dengan zaman kaum salaf, tetapi yang paling penting adalah kita bisa cocok atau sesuai dengan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada di zaman dahulu. Kemudian ayyuhal ikhwan, kalau dikatakan siapakah imam kaum salaf? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang pertama ya menjadi salaf di dalam Islam, di dalam akidah ini, pendahulu di dalam akidah ini. Generasi terbaik umat ini yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan di dalam surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala ayat yang terakhir, ya 29 ayat terakhir, Muhammadun Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u wal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u wal kuffar, sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, sangat penyayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka ruku ya dan juga sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia dari Allah dan juga keridhaannya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan pada saudara pendengar yang ingin bertanya, maka silakan bisa ditanyakan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-69, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyina, dari kalangan para nabi, wasiddiqina, dan juga orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wasyuhada, dan juga para orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah ya sebaik-baik teman. Begitu pula di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafizha, dan kami tidak mengutusmu untuk mereka sebagai penjaga, sebagai pelindung. Tidak. Jadi di sini disyaratkan kalau ingin taat kepada Allah harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak mau taat, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, perintah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan fama arsalnaka alaihim hafizha, kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka, ya. Allahumma musta'an. Oleh karena itu ayolah ikhwan, saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
setiap umatku itu masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah, man ya'ba? Siapakah yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia itu enggan untuk masuk ke dalam surga. Kita lihat bagaimana ketaatan kepada Rasulullah SAW sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa beribadah kecuali dengan ibadah yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam surat Muhammad ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu nara, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka, khalidan fiha, ya, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan untuknya azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Oleh karena itu ya ikhwan, tidak ada jalan untuk bisa selamat di dunia dan akhirat ini kecuali mengikuti taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jangan membangkang kepada Allah dan jangan juga membangkang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan kita pada saat ini adalah banyak sekali orang yang ingin masuk ke dalam surga dengan mudah, tetapi dia tidak mau mempelajari ajaran agama Islam, atau mereka berkata, ya janganlah, tidak perlu mempelajari agama ini terlalu mendalam, ya kan, kata mereka, tidak perlu mempelajari agama ini terlalu mendalam, cukuplah begini, cukuplah begini, cukuplah begitu. Subhanallah, kita katakan, seperti apa yang dikatakan mendalam itu? Kalau misalkan yang namanya mendalam itu adalah mempelajari bacaan sholat, mempelajari tauhid, akidah, mempelajari dasar-dasar dalam tafsir, mempelajari dasar-dasar dalam hadis, menghafalkan berapa hadis, kemudian juga doa-doa, kemudian mempelajari ilmu-ilmu bermuamalah, mengetahui hukum-hukum perdagangan, perniagaan, mengetahui tentang riba, gharar, mengetahui beberapa hukum pernikahan, mengetahui beberapa hukum jinayat atau kriminalitas atau peradilan secara umum, secara ringkas, kemudian cara berhaji, cara berzakat. Kalau misalkan yang ini dikatakan mendalam, maka kita katakan itu masih dasar, ya kan? Itu masih dasar, itu sudah kewajiban orang-orang Islam untuk mengetahuinya, dan bahkan ada ilmu-ilmu yang setiap muslim harus tahu hal tersebut, tidak boleh tidak. Itu namanya ilmu yang wajib dipelajari dengan fardu ain, setiap orang harus paham. Dan ada juga fardu ainnya itu tergantung kondisi. Ketika seorang ingin menikah, maka dia pelajari ilmu menikah, wajib hukumnya mempelajari hukum menikah. Ya, ketika dia berumah tangga, maka wajib juga mempelajari bagaimana hukum tolak, cerai dan sebagainya secara umum, secara garis besar. Dia harus paham itu. Perniagaan, bagaimana tidak boleh ada riba, ada gharar, ada kezaliman dan yang lainnya. Maka ini semuanya masih dasar. Nah, setiap orang ketika dia butuh untuk dia ingin melakukan perniagaan, maka dia wajib belajar perniagaan. Jadi ada yang itu menjadi wajib ketika kita berkecimpung di dalamnya.
Kemudian ayyuhal ikhwan, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa maka kita ikuti. Dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang maka kita berhenti. Ini prinsip, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa-apa yang Rasul datang kepada kalian, fakhudhuhu, ya, apa-apa yang Rasul berikan atau berikan kepada kalian, maka ambillah dia. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang beliau larang maka berhentilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Taib. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini materi kita pada hari ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan juga kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan pada hidup kita dan juga memberkahi orang-orang yang berjuang di dalam dakwah sunnah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hidup kita semua, baik saya menyampaikan, tim media, tim radio dan media lainnya. Begitu pula para pendengar sekalian, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.